Apa dia lupa? Kenapa? Dia hanya menjabat Mendikbud cuma sebentar. Kenapa? Ya, karena tidak sesuai dengan harapan yang dibebankan padanya. Kira-kira menjabat menteri hanya 21 bulan saja. Mulai dari bulan Oktober 2014 sampai bulan Juli 2016 nih. Ada dua kritikan yang menurut fakta yang ada. Apa yang disampaikan jauh dari fakta atau tidak 100% benar. Pertama, soal kurikulum yang berubah-ubah menyebabkan terus-terusan pengadaan buku atau disebut proyek gitu. Ya. Kritikan yang kedua, yakni kualitas guru yang tidak kunjung membaik karena kesejahteraannya guru yang kurang. Benarkah itu? Sebenarnya kalau jujur ya, sebenarnya dia yang menjauh dari Prabowo. Gue ingat dulu waktu awal-awal dia jadi menteri. Dia lebih banyak di kamarnya JK, Anies sama Sudirman Said daripada di tempatnya Jokowi. Dan aku itu heran itu waktu itu. Bahkan saya tanya itu sama Jokowi. Oh, menteri-menterinya Mas suka ngumpul-ngumpul di sana. Aku hampir tiap hari ke sana. Di ruangannya JK. Iya. Ya itu, dan rupanya dia juga tahu itu. Oh, Pak Jokowi tahu? Tahu. Apa kata Pak Jokowi, Bang? Gak lama lagi kok itu. Oh, udah gitu? Iya. Cuma ya, kalian harus tahu kenapa Anies Baswedan dulu dipecat dari Menteri Pendidikan. Sebenarnya pas gue riset dari beberapa portal berita dan artikel, kayak susah banget anjir. Gak ada penjelasan yang konkret dan valid alasan kenapa Anies dicopot dari Menteri tahun 2016 kemarin. Seakan-akan tuh kayak sengaja ngebuat publik penasaran. Soalnya dari pihak Jokowi nggak pernah ada statement. Dari pihak Anies sendiri juga cuma bilang, saya juga nggak nanya alasannya ke Pak Jokowi. Kayak akhirnya gue nemu salah satu thread di forum Quora yang informasinya ini dia dapat dari ring satunya Kementerian Pendidikan. Ini disclaimer dulu, ini bisa jadi kurang akurat, tapi ini yang menurut gue paling masuk akal. Jadi kalian bisa nilai sendiri aja ya. Jadi menurut si orang di ring satu Kementerian Pendidikan ini, waktu Pak Anies menjabat jadi menteri, dia lebih banyak roadshow buat ngejual namanya di politik daripada kerja sebagai menteri. Jadi kesannya kayak mumpung gue lagi ngejabat ya gue tebar pesona di dunia politik. Salah nggak yang dilakuin Pak Anies? Ya nggak salah juga, tapi ini kayak nggak sejalan sama Pak Jokowinya. Pak Jokowi itu pengen menteri di kabinetnya fokus kerja aja jadi menteri, nggak usah gerilya di politik. Nah dari POV-nya Jokowi ngelihat kalau Pak Anies emang ada ambisi buat berpolitik, makanya dicopot jabatannya di tahun 2016 itu. Dan di tahun 2017-nya Pak Anies langsung ikut pilkada buat jadi gubernur Jakarta. Dan ada asumsi liar banget di sini. Lo inget kan perseteruan Pak Anies sama Pak Ahok waktu itu? Endingnya Pak Ahok kan kena kasus. Nah habis itu Pak Anies tuh kayak ditunggangin sama kelompok-kelompok anti Jokowi yang sampai sekarang kayak Pak Jokowi sama Pak Anies tuh kayak, lo tau lah ya, di pilpres sekarang juga mereka jadi rival. Ya intinya apa yang terjadi waktu itu cuma Tuhan, Pak Jokowi sama Pak Anies doang yang tahu. Kita nggak ada yang tahu kejadian yang sebenarnya kayak apa. Jadi Bang, alasan sebenarnya hanya Bapak Presiden yang tahu. Tuhan memberikan hikmah yang kita tidak tahu. Cuman hikmah itu tidak pernah datang kemarin. Hikmah itu selalu datangnya besok. Jadi saya malah bersyukur sekali kalau sekarang saya menengok ke belakang. Saya bersyukur saya mendapatkan nama di Jakarta, kekayaan pengalaman yang luar biasa Bang.